Halo, bertemu kembali bersama saya. Kali ini materi yang akan kita bahas yaitu mengenai peran teknologi informasi dan komunikasi. Sebelumnya kita akan pahami mengenai tujuan pembelajarannya. Di sini, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan peran teknologi informasi dan komunikasi di berbagai bidang kehidupan dengan tepat. Kemudian, peserta didik juga diharapkan dapat menjelaskan peranan teknologi informasi dan komunikasi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya, pernahkah terpikir oleh kamu bahwa suatu saat kamu belajar tanpa harus pergi ke sekolah seperti yang saat ini kamu alami? Ya, dalam hal ini berarti teknologi sudah memiliki salah satu peran di dalam bidang pendidikan. Apa itu? Yaitu metode belajar jarak jauh melalui internet yang sering juga disebut e-learning. Ya, jadi e-learning itu pada masa pandemi seperti ini itu sangat bermanfaat sekali. Di mana kamu dapat berinteraksi dengan guru kamu tanpa harus bertatap muka langsung dan dapat juga melakukan diskusi online, kemudian mempelajari suatu topik mata pelajaran dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kamu melalui internet. Contoh lain dari peran teknologi di bidang pendidikan adalah perpustakaan online. Di masa sekarang ini ya, kita sudah bisa melihat isi buku-buku ya, melihat buku-buku melalui internet. Kamu dapat melihat perpustakaan di tempat lain tanpa harus datang langsung ke perpustakaan tersebut. Jadi jika kamu mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas dari suatu mata pelajaran, jangan segan-segan untuk menggunakan internet. Selama internet itu masih kamu gunakan untuk hal-hal yang memang bermanfaat bagi hidup kamu, bagi pembelajaran kamu, silahkan gunakan internet sebanyak-banyaknya untuk mengatasi kesulitan kamu. Di sini saya juga menyediakan contoh situs perpustakaan online yang bisa kamu cari melalui mesin pencarian kamu di browser kamu. Berikutnya, perpustakaan online juga dapat diakses melalui handphone. Kamu cukup membuka Play Store kamu, kemudian mengetikkan kata kuncinya. Misalnya e-purpose. Kita lihat ya. Nah, untuk membuat e-purpose di handphone kamu, kamu tinggal buka Google Play Store kamu, kemudian ketikkan kata kuncinya e-purpose. Kebetulan saya di sini sudah menginstal salah satu aplikasi yang saya pilih. Ada beberapa pilihan aplikasi, silakan kamu pilih salah satunya. Kemudian pilih install dan apabila sudah terinstall, pilih buka. Iya, di sini sudah disediakan beberapa macam kategori. Ada mengenai agama, katalog, komputer, education, dan juga entertainment, dan masih banyak yang lainnya. Dalam hal ini saya pilih salah satunya Children Age. Kita buka Children Age. Nah, sepertinya di sini disediakan bermacam-macam dongeng, bermacam-macam cerita. Kita pilih salah satunya, misalnya Obat untuk Raja Kodok. Kemudian kita klik tombol pinjam. Setelah kita klik tombol pinjam, kita back kembali. Kemudian di situ ada bagian perangkat, kamu klik. Ya, masih proses loading ya. Nah, setelah proses loading selesai, silakan kamu klik buku tersebut. Iya, di sini sudah ditampakkan tampilan dari buku ceritanya. Kamu boleh geser ke kiri. Apabila agak sedikit kesusahan menggeser ke kiri, kamu boleh ketuk layar handphone kamu. Ketuk layar handphone, kemudian pilih halaman yang ingin kamu buka. Nah, jadi di masa sekarang ini sudah sangat gampang sekali ya. Kita bisa membaca buku dengan gratis dan juga tidak perlu pergi langsung ke tempatnya.
Jika kamu ingin memilih buku yang lainnya, kamu silakan kembali ke bagian perpustakaan. Ya, kamu boleh pilih kategori yang lainnya. Nah, demikian cara singkat menggunakan e-perpus melalui handphone. Kita next. Sebelumnya kembali ya. Sebelumnya, pernahkah terpikir oleh kamu ketika kamu sibuk sehingga tidak ada waktu untuk pergi berbelanja? Sementara kamu sangat membutuhkan suatu barang. Nah, di sini berarti kita sudah masuk ke dalam peran teknologi di bidang ekonomi. Ya. Pasar tradisional, supermarket, swalayan, sampai mall merupakan tempat bertemunya penjual dengan pembeli untuk melakukan suatu transaksi. Akan tetapi, di masa sekarang ini, kamu dapat membeli barang tanpa harus pergi ke toko atau pasar. Ya, jadi melalui internet, jasa tersebut juga sudah banyak tersedia. Layanan ini dinamakan e-commerce atau electronic commerce. Ya, sering disebut juga sebagai perdagangan elektronik. Internet juga memungkinkan pihak yang terlibat transaksi dapat melakukan komunikasi jarak jauh. Ya. Jadi biasanya itu kalau dalam hal seperti ini biayanya relatif lebih murah. Cara pembayarannya juga sangat mudah. Kamu tidak perlu langsung datang ke tempat untuk membayar. Kamu bisa menggunakan anjungan tunai mandiri atau sering disebut dengan ATM, dan bisa juga menggunakan yang namanya kartu kredit. Sudah, setelah kamu melakukan pembayaran dalam jangka waktu tertentu, barang akan sampai kepada kamu. Di sini juga saya memberikan salah satu contoh tampilan situs belanja online. Masih banyak ya situs yang lainnya yang bisa kamu manfaatkan. Nah, teknologi informasi dan komunikasi itu juga memiliki peran di dalam bidang kesehatan. Ya, TIK sangat bermanfaat untuk pengobatan jarak jauh. Misalnya nih, puskesmas di daerah terpencil dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkonsultasi, untuk diagnosis, dan untuk pengobatan dengan dokter yang di kota. Itu artinya yang di daerah, dokter yang di daerah bisa sharing dengan dokter yang ada di kota. Ya, sehingga dapat meningkatkan keterampilan dan pengalaman profesional kerja dari teman sejawat sesama dokter. Next. Ya, bahkan di zaman sekarang ini ya, situs tersebut bisa kamu gunakan untuk mengukur kesehatan kamu, dan bahkan kamu bisa berkonsultasi dengan dokter tersebut ya, dengan dokter itu secara langsung, tetapi melalui internet. Luar biasa ya kalau zaman sekarang ini. Nah, di sini saya menyediakan salah satu contoh tampilan situs rumah sakit. Masih banyak rumah sakit yang lainnya, saya hanya pilih salah satu. Next. Nah, iya. Di sini saya menampilkan salah satu contoh aplikasi kesehatan yang dapat kamu install melalui handphone kamu. Saya ada install salah satu aplikasi di handphone saya ya. Kita lihat. Kamu boleh install dari Play Store. Ya, di sini ada chat dengan dokter, toko kesehatan, tes COVID-19, perawatan diabetes, kesehatan jantung, dan banyak sekali di sini disediakan ya kebutuhan-kebutuhan mengenai kesehatan. Kita pilih salah satu, zreng-zreng, resiko jantung. Kita masuk ke dalam, tunggu proses loading. Apakah kamu berisiko jantung? Nah, di sini lihat ya, ada disediakan pertanyaan ya. Kamu tinggal klik tadi tombolnya. Isi data-data yang diperlukan, informasi umumnya. Apabila kamu sudah mengisi semua data yang dibutuhkan, ya, kamu tinggal pilih saja tombol lanjut. Setelah kamu klik tombol lanjut, kita masuk ke tahap yang kedua, mengenai informasi kesehatan dan gaya hidup. Kamu silakan pilih jawaban yang dibutuhkan. Iya, isi semua pertanyaannya.
Nah, kalau kamu tahu tekanan darah kamu, silakan kamu isi. Kalau tidak tahu, tidak apa-apa, pilih tidak juga. Kemudian klik tombol lihat hasil. Tunggu proses loading. Nah, di sini sudah ditampilkan hasil pemeriksaan kita secara online tadi. Ini dia. Kamu juga bisa konsultasi dengan ahli gizinya loh. Di sini kamu tinggal klik tombol konsultasi ahli gizi, lalu akan ditampilkan beberapa dokter yang sudah berpengalaman di bidangnya. Ya, ada banyak di sini ya yang bisa kamu yang bisa membantu kita untuk melakukan konsultasi mengenai kesehatan. Bisa kamu pilih berdasarkan pengalaman. Kamu pengen dokter yang sudah berpengalaman, misalnya 10 tahun ke atas. Kamu pengen dokter yang perempuan, kamu pilih gendernya, wanita. Kemudian kamu pengen harga konsultasi yang standar. Nah, ini dia. Kemudian kamu terapkan. Setelah kamu pilih, kamu terapkan. Nah, di sini ditampilkan dokter-dokter sesuai dengan kategori yang kamu pilih tadi. Nah, sudah sangat luar biasa ya kalau zaman sekarang ini ya. Nah, demikianlah materi yang kita bahas pada hari ini mengenai peran teknologi informasi dan komunikasi. Tetap sehat dan patuhi prokes. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih.